Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Lestari, NIM saya 22180354. Saya dari kelas 224A01, jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan surat. Surat adalah media komunikasi berisi bermacam keterangan tertulis yang tujuannya untuk pihak lain yang membutuhkannya, baik berupa informasi maupun untuk mendapatkan pengertian ataupun untuk menghasilkan kerjasama dari kedua belah pihak. Pengurusan surat-surat kantor merupakan suatu hal yang terpenting dalam kegiatan modern, berupa pengurusan dari suatu instansi ke instansi lainnya dalam suatu organisasi yang besar atau kecil, sehingga dibutuhkannya pengurusan dan pengendalian surat dalam kegiatan pengelolaan surat. Proses pengelolaan surat merupakan kegiatan menerima, mencatat, mengarahkan, dan mendistribusikan, serta memproses lebih lanjut dan menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur penanganan surat masuk, sistem buku agenda. Yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office, seperti satpam dan resepsionis. Kegiatan mulai dari menerima sampai menyimpan arsip, karena tempat mereka memang ada di depan pintu masuk suatu kantor. Yang kedua, penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, kemudian surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Tetapi, apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan atau organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Yang ketiga, pencatatan surat. Pencatatan surat dapat dilakukan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan untuk membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat masuk setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Juga memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Yang keempat, pengarahan surat. Pengarahan surat yaitu menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinan yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Yang kelima, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan langsung kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Yang keenam, penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat yang asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, dan sistem nomor. Selanjutnya, prosedur penanganan surat keluar, sistem buku agenda. Yang pertama, pembuatan konsep surat atau draft. Pembuatan konsep surat atau draft dapat dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan dan sekretaris atau konseptor. Konsep surat yang dibuat oleh pimpinan atau atasan secara langsung berupa konsep surat dan diserahkan kepada sekretaris atau konseptor. Sedangkan konsep surat yang dibuat oleh sekretaris atau konseptor atas instruksi atau perintah dari pimpinan. Yang kedua, pengetikan konsep surat. Konsep surat yang sudah dikoreksi oleh pimpinan kemudian diketik dengan rapi dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, pemeriksaan surat.
Sekretaris atau konseptor memeriksa kembali surat yang keluar, memastikan apakah isi surat sudah sesuai dengan alamat si pengirim pada amplop. Yang keempat, penandatanganan surat. Apabila surat sudah sesuai dan benar serta tidak ada kesalahan, maka surat diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Yang kelima, pengiriman surat. Surat yang dikirimkan ke dalam maupun keluar instansi dicatat ke dalam buku agenda atau ekspedisi, intern, dan ekstern. Yang keenam, penyimpanan arsip. Arsip digunakan sebagai bukti fisik yang harus disimpan dan ditata dengan benar agar jika suatu saat diperlukan dapat ditemukan kembali. Sekian penjelasan tentang prosedur penanganan surat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.